إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah wa ba'du. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah. Bertemu kembali kita di Edumalji, Education Mana Mengaji, dari pembahasan shorof bersama dari kitab Silsilatul Ta'lim As-Shorf. Insyaallah kita akan melanjutkan di pembahasan dhamir nasbin muttasilin bi fi'lin mudhari'. Dhamir yang dia keadaannya mansub, kemudian dia bersambung dengan fi'il mudhari'. Jika di pertemuan sebelumnya dhamir nasab ini, dhamir yang dalam keadaan mansub ini bersambung dengan fi'il madhi, maka sekarang dia bisa bersambung dengan fi'il mudhari'. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, dhamir nasab ini atau dhamir dalam keadaan mansub ini, itu dia letaknya harus di belakang. Tidak boleh kita letakkan di depan. Hu kemudian fi'il, hu yaf'alu, tidak boleh, tapi harus yaf'aluhu. Ka yaf'alu, tidak boleh, maka yang boleh adalah dan yang benar adalah yaf'aluka. Kita ambil contoh misalnya dari kata rahima yarhamu, ya, yarhamu, maka kita harus meletakkan yarhamu di depan, dan dhamir nasab ini karena dia sebagai objek letaknya di belakang, sehingga kita mengatakan yarhamuhu, yarhamuhuma, yarhamuhum, yarhamuha, yarhamuhuma, yarhamuhunna, yarhamuka, yarhamukuma, yarhamukum, yarhamuki, yarhamukuma, yarhamukunna, yarhamuni, yarhamuna. Telah kita bahas kemarin, kenapa kok bukan yarhamui atau yarhami? Karena harus ada nun wiqayah yang menjaga agar harokat dari dhamir, harokat dari fi'il itu tidak berharokat kasroh. Tidak kita mengatakan yarhamui atau yarhami, tapi harus yarhamuni, menjaga untuk tetap harokat dhammah jika itu fi'il mudhari'. Kita ambil contoh, kadang kita hanya menghafal. Coba dihafalkan dhamir nasbin muttasilin bi fi'lin mudhari'. Setelah kita hafal hu humahum, ha humahunna, ka kumakum, ki kumakunna, nina, kemudian kita tambahkan fi'il mudhari', tinggal menambahkan yarhamuhu, yarhamuha, yarhamuhuma, yarhamuhum, dan seterusnya. Tetapi kadang kita penerapannya kurang. Kita ambil contoh misalnya agar kita lebih paham dalam bentuk penerapan. Misalnya kita ingin menulis atau ingin mengatakan, yaitu Allah merahmati, merahmatimu, yaitu Allah merahmati kamu. Kita tinggal membentuk kata-kata yang kita susun ini menjadi jumlah mufidah, jumlah yang berfaedah. Karena ini kita mulai dengan isim, berarti kita harus mengingat dalam jumlah ada dua, ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Tinggal kita menerjemahkan, yaitu Allah, kita tulis Allahu, merahmati, merahmati. Kita ingin menggunakan fi'il mudhari' dari kata rahima yarhamu. Berarti kita tinggal menulis Allahu yarhamu. Ya, Allah merahmati. Objeknya mana? Mu. Apakah kita menulis begini, Allahu yarhamu ka, atau yarhamu anta, atau yarhamuka bersambung?
Ya, asalnya adalah memang yarhamu anta, tapi ingat ini bukan dhamir nasbin. Anta itu bukan dhamir nasbin, tapi dia dhamir raf'in, sehingga posisinya nggak bisa di belakang sebagai objek. Dia sebagai dia menempati posisi marfu'. Dia bisa sebagai bisa sebagai mubtada yang terpisah. Sedangkan ini secara penlafatan atau penyebutan atau pengucapan ini benar yarhamuka, tapi penulisannya yang salah dan yang benar adalah Allahu yarhamuka. Allah merahmatimu. Ini baru benar. Sehingga manakah dhamir nasbin muttasil bi fi'lin mudhari'? Jawabannya adalah ka. Dhamir yang dia sebagai objek keadaannya mansub bersambung dengan fi'il mudhari' yaitu yarhamuka. Allahu yarhamuka. Jika kita ingin mengubah objeknya huwa, misalnya Allahu yarhamuhu, Allahu yarhamuhuma, Allahu yarhamuhum, Allahu yarhamuha, Allahu yarhamuhuma, dan seterusnya. Ya, contoh yang lain misalnya dalam latihan tetap kita menggunakan Allahu merahmati kalian. Allah merahmati kalian. Di sini laki-laki. Maka bagaimana jawabannya? Tetap Allah yarhamu kalian. Manakah dhamir kalian? Kita lihat di sini. Ka kuma kum. Nah, berarti jawabannya adalah Allahu yarhamukum. Ya, Allahu yarhamukum. Ya, Allahu yarhamukum. Allah merahmati kalian. Allah merahmatiku. Allahu yarhamuni. Allah merahmati kita. Allahu yarhamu. Nah, dan begitu seterusnya. Tinggal kita mengubah dhamirnya saja. Maka dari memahami dhamir ini kita bisa dengan cepat merubah arah pembicaraan kita. Mau lawan bicara kita 1 orang, 2 orang, 3 orang, mau lawan bicara kita ghaib, mau lawan bicara kita di depan kita, itu bisa menyesuaikan dengan dhamir-dhamir tadi. Ya, ini penerapan, yaitu bagaimana kita menempatkan posisi dhamir nasbin muttasilin bi fi'lin mudhari'. Ka, kum, ini adalah dhamir nasbin muttasilin bi fi'lin mudhari', yaitu yarhamukum. Penerapan yang lain sebagai latihan misalnya Allah merahmati Muhammad. Ubah Muhammad ini menjadi dhamir. Maka kita Muhammad itu huwa. Apakah kita mengatakan Allahu yarhamu huwa? Bukan. Jawabannya adalah Allahu yarhamuhu. Allah merahmati Aisyah. Ya, Aisyah ini secara dhamir dia di posisi ha dari dhamir hiya. Tapi berhubung dia harus nasab dan objek bukan Allahu yarhamu hiya, tapi Allahu yarhamu ha. Bagaimana dengan kalau Aisyah, Maryam, wa Hafsah? Nah, berarti dia di posisi hunna, berarti Allahu yarhamu hunna. Dan seterusnya seperti itu, tinggal kita menyesuaikan saja dhamirnya ini kembali ke apakah muzakkar, apakah muannats, apakah mufrad, musanna atau jama'. Apakah dia ghaib, orang ketiga, apakah dia mukhatab, lawan bicara kita, atau mutakalim itu sendiri, orang pertama yang berbicara. Itulah pembahasan dari dhamir nasbin muttasilin bi fi'lin mudhari'. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.